mulai ya. Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Selamat bertemu kembali di FDI kita edisi 4 Juni ya, di penghujung semester genap ya. Wah, ini semangat ini. Semoga acara kita malam hari ini membawa kesan yang baik ya, dan temanya juga menarik ya, dan sangat relevan dengan kehidupan kita. Semua kita yang hadir di sini pasti pernah mengalaminya ya, atas satu dan lain cara bagaimana kita berelasi dengan orang tua kita, khususnya ayah kita ya. Seorang ayah menjadi figur yang sangat menentukan dalam kehidupan kita dan kehidupan semua manusia ya. Tentu bermacam-macam bentuknya dan pengalaman itu, sampai para seniman juga berusaha mengungkapkan bagaimana relasi kita dengan ayah. Kita kenal Rinto Harahap yang mengarang lagu judulnya Ayah. Kita kenal juga Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah, gitu ya, sepertinya itu judulnya. Jadi banyak lagi hal yang lain yang seniman lain yang menggambar ayah, baik juga di dalam seni pertunjukan film. Sering kita lihat ya, figur ayah menjadi tema yang menonjol. Nah, pada malam hari ini teman-teman sekalian, kita akan mendiskusikan bagaimana peranan ayah dan bagaimana peran keterlibatan ayah dalam mengelola kehidupan remaja ya, dengan segala dinamikanya, khususnya terkait dengan karakternya yang bisa menjurus kepada kenakalan, kurang lebih seperti itu. Nah, narasumber kita malam hari ini akan mendampingi kita, menyertai kita untuk masuk ke dalam tema tersebut. Nah, kita lihat bahwa fakta yang terjadi rupanya ya, keterlibatan ayah itu ya di segala bangsa bermacam-macam ya, dan juga tergantung pada tradisi atau budaya dari bangsa tersebut ya. Walaupun kita orang timur ya, punya relasi yang sangat khusus dan spesifik seorang ayah, tetapi peranannya terhadap keluarga itu relatif masih belum begitu menonjol ya. Dan konon dalam penelitian ya, dikatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga. Peringkat ketiga, kita bayangkan ya, apakah peringkat ketiga dari bawah atau dari atas ya. Tapi saya bayangkan ya, peringkat ketiga menunjukkan bahwa ya, Indonesia belum begitu baik-baik saja dalam hal memanfaatkan peran ayah atau menampakkan peran ayah dalam keluarga. Nah, saya belum pernah dengar atau lihat di Indonesia seorang ayah mengambil cuti ya untuk merawat ataupun mengasuh anak ya. Belum ada ya. Dan sampai sekarang sayangnya belum ada pembuat undang-undang kita memikirkan hal itu, masih jauh ya. Dan ini salah satu bukti betapa di Indonesia ini peran ayah itu masih termarginal ya. Barangkali mungkin karena apa ya, ya banyak faktor yang menyebabkannya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju, khususnya di Eropa misalnya ya, di Jerman misalnya, negara yang pernah saya tinggali itu, wah, luar biasa sekali. Jadi tugas untuk merawat, mengasuh anak itu juga dialami oleh seorang ayah. Dan seorang ayah wajib hukumnya di sana mengambil cuti untuk merawat anak. Jadi tidak hanya ibu atau istri, suami juga harus. Nah, ini sangat berdampak positif, berdampak besar dalam pengembangan karakter dan
perkembangan emosi anak. Nah, tentu hal ini juga akan ya membawa dampak kepada penghindaran atau menghindari sifat-sifat negatif yang mungkin ada di dalam sang anak. Nah, pada malam hari ini teman-teman kita akan diskusikan secara khusus bagaimana peran ya atau keterlibatan ayah dalam mengelola atau menangani kenakalan remaja. Nah, untuk itu kita telah di hadapan kita telah hadir dua narasumber yang luar biasa yang menguasai tema tersebut. Oleh sebab itu saya perkenalkan narasumber kita yang pertama adalah Ibu Dr. Naomi Sutikno, MPD, psikolog. Dr. Naomi Sutikno meraih pendidikan sarjana psikologi di Universitas Kristen Maranatha. Demikian juga profesi psikologi dilalui di alma mater yang sama. S2, Magister Administrasi Manajemen pernah juga beliau lalui di Universitas Kristen Indonesia, UKI. Dan pada tahun 2018 yang lalu, Ibu Naomi meraih doktor bidang ilmu psikologi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Pengalaman kerja beliau sejak tahun 90-an, ya penghujung 90-an, awal 2000-an, beliau aktif sebagai psikolog klinis di Dwi Payana, Biro Konsultasi di Jakarta, kemudian staf pengajar pernah juga di SMK Pribadi Mandiri Jakarta. Tahun 2006 sampai 2009 pernah menjadi tenaga fungsional Sahabat Andik, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia TKI, dan International Labour Organization, Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tangerang. 2025 sampai 2009 beliau menjadi staf pengajar di Akademi Keperawatan Mitra Keluarga Jakarta. 2005 sampai 2010 pernah menjadi staf pengajar juga di Fakultas Psikologi Ukrida, ya, tetangga kita seberang tol, ya. Dan dari 2001 hingga hari ini Ibu Naomi sebagai dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara dan sekaligus psikolog klinis di Rumah Sakit EMC Pulau Mas Jakarta, dan beliau juga adalah prodi bidang untuk profesi psikologi. Nah, kepakaran beliau adalah psikologi klinis, psikologi anak dan remaja, kognisi, agresi, forensik. Ya, kita lihat bahwa tema yang kita bahas malam ini sungguh-sungguh merupakan bagian dari kepakaran beliau. Terima kasih Ibu Naomi telah berkenan hadir malam ini. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Raja. Terima kasih sudah disampaikan. Terima kasih Ibu Naomi. Narasumber kita yang kedua adalah Mbak atau Ibu Andi Nining Srihastuti, MC. Ya, beliau menjalani pendidikan tahun 2015 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wirabakti Makassar untuk tingkat S1. S1 juga pernah di Universitas Indonesia Timur di Makassar. Untuk level S2 pernah kuliah di Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Tarumanegara. Jadi sejauh data yang saya lihat, beliau ini memang punya disiplin ilmu yang banyak, ya. Jadi S1-nya ada 2, S2-nya juga ada 2. Dan nanti mungkin S3-nya juga nanti ada 2 itu, ya. Amin. Mbak Nining, ya. Ya, jadi luar biasa, ya. Nah, tentu malam ini kita akan fokus untuk disiplin psikologi. Nah, riwayat pengalaman kerja atau pelayanan, ya, beliau adalah seorang anggota Polri, ya, Polwan gitu, ya, di Sulawesi, ya, di Sulawesi, Polda Sulawesi Selatan, ya, sampai sekarang, ya, Mbak Nining. Dan kita lihat di sini mulai
tahun 2003 ya, sudah melayani di kepolisian sampai hari ini 2025 ya, hampir lebih 20 tahun ya, seperti itu ya. Jadi ya pernah menjadi jadi sampai sekarang itu menjadi Paur Subbak Sipol Bakpsi SDM Polda Sulsel. Nah ini memang tradisi di TNI dan Polri ya, banyak kependekan ya. Jadi kita bisa ya, yang saya bisa pahami di sini misalnya Bakpsi artinya bagian psikologi, ini kira-kira ya. Jadi SDM sumber daya manusia, subbagian psikologi polisi ya, Sipol, nah, psikologi polisi. Nah, baik, selamat malam Mbak Neneng, terima kasih telah hadir di FDI kita. Ya, jadi itulah teman-teman sekalian kedua narasumber kita. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Naomi dan Mbak Neneng untuk memulai presentasinya. Silahkan kami berikan, siapa duluan, silahkan. Baik, saya akan mulai dulu. Pak Raja, terima kasih banyak untuk mengantarkan acara hari ini, malam ini, gitu ya. Sudah diperkenalkan kami berdua, saya bersama Mbak Nining. Selanjutnya mungkin saya akan coba menjelaskan kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang sudah hadir di dalam pertemuan hari ini. Ini adalah forum diskusi ilmiah dari program studi Magister Psikologi Untar, gitu ya. Dan mungkin beberapa sepertinya sih adalah teman-teman yang memang sering mengikuti kegiatan ini ya, Pak Raja ya. Jadi tentunya sudah mengetahui bahwa kegiatan ini adalah tempatnya kita berbagi ilmu gitu ya, khususnya dari hasil karya-karya ilmiah yang dilahirkan oleh mahasiswa lulusan dari S2 Psikologi Untar. Salah satunya di sini adalah Mbak Nining Srihastuti gitu ya. Mbak Nining Srihastuti ini adalah mantan mahasiswa saya gitu. Karena udah jadi mantan sekarang ya, karena udah Enggak, Bu. lulus. Enggak lah. Enggak Sudah mau, Bu. lulus, sudah diwisuda gitu kan. Ya, beliau sudah menyelesaikan studinya di S2 Psikologi Untar dengan gelar MPhil. Nah, di dalam penelitian beliau saat melakukan penelitian untuk tesisnya, Mbak Nining ini memang mengangkat topik tentang peran ayah gitu ya, dilibatkan dengan kondisi adanya kenakalan remaja. Nah, mungkin saya akan mengantarkan tentang kenakalan remajanya dan selanjutnya akan dilengkapi sampai tuntas blas gitu ya oleh Mbak Nining sendiri mengenai karya ilmiah yang telah dibuatnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya izin share untuk materi yang sebenarnya saya sudah dibantu juga Mbak Nining nih menyiapkan materi ini ya tentang kenakalan remaja karena memang ini berkaitan dengan penelitian yang diangkat di dalam tesis yang dibuat oleh Mbak Nining. Oke, sudah terlihat ya share screen-nya ya. Saya perbesar dulu. Baik Ibu Bapak semua, kita akan bicara tentang kenakalan remaja yang nantinya akan diulas lebih dalam oleh Mbak Nining mengenai peran ayah terhadap kenakalan remaja ini gitu ya. Tapi kita akan bicara dulu mengenai apa sih itu kenakalan remaja ya. Tentunya kita harus pertama berbicara tentang apa itu remaja. Ya, kita samakan dulu pengetahuan atau pemahaman kita mengenai apakah itu remaja. Jadi ada beberapa sudut pandang yang membahas tentang remaja. Kalau kita simpulkan adalah remaja itu adalah merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi memang remaja itu tengah-tengah tuh antara anak sama dewasa. Ya. Dan dalam masa peralihan, remaja terlibat dalam proses perubahan perilaku dari ketergantungan di masa kecil ya kepada orang tuanya ya, menuju ke perilaku orang dewasa seperti pembentukan kemandirian sosial. Ya mungkin kita lihat sendiri gitu ya, teman-teman Bapak Ibu semua juga sudah pernah melalui nih masa remajanya gitu kan.
Jadi dulu masa anak-anak di mana kita bergantung pada orang tua, ayah dan ibu gitu ya. Kemudian masuk masa remaja, mulai pelan-pelan melepaskan diri gitu dari kedua orang tua yang nanti akan bergerak menuju ke kedewasaan. Rentang usianya remaja itu disebut adalah range antara 11 sampai 24 tahun. 24 tahun itu udah kita sebutnya remaja akhir gitu ya. Remaja akhir atau dewasa awal itu sekitar segitulah ya. Tapi biasanya 11 sampai 24 tahun ini memang masih kita sebut remaja. Baik menurut WHO 21 tahun itu juga masih disebut oleh WHO adalah masa remaja akhir. Dalam perkembangannya remaja mengalami perubahan, banyak perubahan ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita juga bisa melihat sendiri dan mengalami sendiri. Bahwa di masa remaja itu perubahannya banyak sekali. Dimulai dari perubahan fisiknya tentu ya, dari mulai tubuh anak-anak menjadi tubuh remaja ya, ada perkembangan pubertasnya, ciri-ciri reproduksi yang sudah mulai aktif seperti itu mulai berkembang di masa remaja ya. Kemudian jelas perubahan di area kognitif ya. Pemikiran-pemikiran dari remaja sudah berbeda sekali dengan pemikiran-pemikiran di masa kanak-kanak ya. Di masa anak-anak itu cenderung anak-anak itu berpikir sangat konkret ya. Kalau dia lihat dia mengerti, dia tidak melihat dia tidak mengerti gitu ya. Daya abstraksinya masih terbatas. Sedangkan kalau di saat remaja, daya abstraksi berpikirnya sudah semakin kompleks ya, semakin luas. Remaja makin bisa membuat hipotesa-hipotesa dalam pemikirannya. Sehingga pemikirannya sudah lebih jauh berkembang. Tetapi Bapak Ibu tentu harus paham bahwa ini fase tahapan ya. Jadi tandanya berkembang menjadi lebih baik, tapi belum tentu sempurna gitu ya. Ya nanti sempurnanya saat menjelang dewasa atau di dewasa ya. Jadi pengambilan keputusannya, pemikiran-pemikiran menjadi lebih baik di saat dewasa. Kemudian ada perubahan-perubahan juga di area psikososialnya dan juga emosinya ya pada remaja itu. Ya, seperti inilah remaja di mana pada psikososialnya kita lihat bahwa remaja itu kalau pakai teori Erikson, teori dari tokoh yang namanya Erik Erikson mengatakan bahwa mereka itu di tahap identity versus confusion. Jadi kebingungan antara dia identitasnya siapa sih sebenarnya gitu ya. Dia masih mencari identitas dirinya. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu lihat gitu ya di masa remaja apa yang kelihatan. Mereka senang mencoba-coba ya, coba gaya rambutnya ngepang gitu ya, dia sisir-sisir, dia cocok-cocokin diri, cakep nggak ya kayak gini. Ntar 1 bulan bosen ganti lagi, dicat kuning gitu kan ya. Itu remaja tuh ya, bolak-balik gonta-ganti ya, baju juga digonta-ganti ya, bajunya yang tadinya model apa, terus nggak bertahan lama, 2-3 minggu, 1 bulan ganti lagi modelnya seperti itu. Karena itu proses mereka sedang pencarian identitas diri, sedang mencari aku kerennya seperti apa gitu ya. Itu yang terjadi pada masa remaja. Nah, sekarang kita masuk tentang kenakalan remaja nih Bapak Ibu ya. Kita mau bahas di malam ini tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu mencakup berbagai perilaku, ya, mulai dari yang tidak dapat diterima secara sosial, seperti membuat onar di sekolah, pelanggaran status seperti melarikan diri dari rumah, hingga tindakan kriminal. Ini saya ngambil dari dibantu oleh Mbak Nining sebenarnya ya. Ini referensinya dari Santrok ya, kita ambil dari Santrok. Kemudian kenakalan remaja, saya juga ambil tambahin dengan dari Papalia. Kenakalan remaja adalah aneka ragam perilaku yang dilakukan oleh remaja yang tidak dapat diterima secara sosial, ya. Seperti beberapa contoh di bawah yang saya cantumkan, perilaku kenakalan remaja itu seperti tawuran gitu ya, kemudian perundungan atau bullying ya, kemudian penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, ini semua termasuk dalam kenakalan remaja. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan usia mereka seharusnya ya, kayak pergaulan bebas, seks bebas. Perilaku seks itu baiknya dilakukan saat seorang sudah dewasa gitu ya, bukan masa remaja. Harusnya di masa dewasa melakukan aktivitas seksual. Tapi anak remaja sudah cukup banyak yang mulai mengetahui dan mencoba melakukannya, ya. Nah, saya ambil sedikit juga dari beberapa sumber mengenai beberapa macam atau klasifikasi dari ini ya kenakalan remaja gitu ya, adolescent juvenile delinquency ya. Dilihat dari nature of offense-nya, dilihat dari perilaku kenakalannya yang mereka lakukan gitu ya, pelanggaran aturannya.
ya, delinquent offense atau criminal offense ya. There are act that would be considered crime if committed by an adult ya. Kalau misalnya dilakukan oleh dewasa itu akan disebutnya tindakan kriminal ya. Tapi kalau di masa remaja masih kita sebutnya kenakalan remaja ya. Nah, macam-macamnya apa? Contohnya property crime ya. Property crime seperti apa sih? Mencuri ya, mencuri, kemudian ada juga shoplifting ya, misalnya apa di toko mengutil ya kita sebutnya mengutil benda-benda barang-barang di toko gitu ya, misalnya ke Indomaret gitu, dia ngelihat apa permen gitu ya, terus kepengen, terus dia kantongin aja gitu ya. Nah itu biasanya remaja masih banyak yang melakukan hal-hal tersebut gitu. Vandalisme mungkin tahu ya, remaja seneng banget ya nyoret-nyoret tembok gitu, kayaknya ngeliat tembok nganggur pengennya dicoret-coret digambar-gambar ya, seperti itu. Kemudian juga masuk ke rumah orang, merampok gitu ya. Kemudian arsenik ya, membakar, bakar-bakar. Kayaknya kalau demo ya paling seringnya remaja bikin bakar-bakar ban gitu. Kayaknya mereka senang bakar-bakar gitu kan. Kemudian juga mencuri kendaraan bermotor ya, itu cukup cukup banyak ya dilakukan oleh usia remaja. Kemudian yang masuk kategori violent crime ya, there are more serious and can involve seperti assault and battery ya, seperti berkelahi ya, pukul-pukulan ya, itu udah violent crime. Robbery jadi lebih ke perampokan. Perampokan itu biasanya udah apa ngambil barang orang dengan dia membawa senjata gitu ya. Kemudian aggravated assault ya, menyerang ya, kemudian homicide sampai membunuh, kemudian juga weapon offenses ya, membawa atau mempunyai senjata gitu ya, kepemilikan senjata. Remaja seneng loh merasa bangga gitu ya kalau dia punya senjata seperti itu ya. Nyimpen-nyimpen entah senjata bisa senjata tajam atau senjata api, mereka tuh malah ada rasa bangga gitu ya. Kemudian di masa remaja juga ada masalah-masalah drugs and alcohol gitu ya. Mereka bisa memiliki dan menggunakan bahkan mendistribusikan obat-obatan secara terlarang gitu ya. Itu mereka banyak sekali remaja melakukan hal-hal seperti itu. Terus meminum alkohol secara apa memiliki alkohol, meminumnya padahal usia mereka kan masih kecil ya, SMP. Tadi kan 11 tahun itu kan SMP ya. 11 tahun SMP, SMA awal itu kan masih kecil sebenarnya untuk minum minuman alkohol gitu ya. Atau mengendarai mobil, kendaraan motor tanpa memiliki SIM ya. Mereka juga sering sekali melakukan hal tersebut. Dan juga remaja juga kenakalan remaja contoh lainnya adalah sexual offenses ya, mereka juga melakukan aktivitas seksual ya. Kemudian cybercrime zaman sekarang juga sudah banyak sekali kasus-kasus cybercrime yang dilakukan oleh remaja. Macam-macam ya Bapak Ibu, teman-teman semua mengenai apa itu cybercrime memang tidak diulas secara detail di sini, tapi kita tahu bahwa cybercrime itu dengan adanya internet ya dan terbuka luas diperlakukan seperti apa terserah yang megang gitu kan ya, di mana aturannya ada aturan tapi kurang disosialisasikan dan juga sepertinya masih dipandang lemah oleh banyak orang gitu ya. Sehingga remaja berbuat sesukanya gitu ya di media sosial ya, contohnya ya bisa menghina orang, mengata-ngatai orang gitu ya. Sehingga mereka seperti tidak ada apanya, tidak ada sopan santunnya, tidak ada basa-basinya menghormati apa yang ditampilkan orang di media sosialnya, tapi malah dibully, diejek-ejek seperti itu ya. Itu termasuk sebenarnya berkembang nanti arahnya bisa ke cybercrime juga. Kemudian disorderly conduct ya, jadi about kategori that can include public intoxication, fighting ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan remaja yang melanggar aturan-aturan gitu ya. Padahal kan dilarang narkoba malah dilanggar, dilarang berkelahi malah dilanggar, seperti itu ya. Jadi kecenderungannya remaja itu yang memang melakukan tindakan-tindakan yang memang melanggar aturan gitu ya. Kemudian ada fraud ya, berbohong
menipu, ya itu juga banyak dilakukan oleh remaja gitu ya. Seperti mungkin dimulai dari apa ya? Mereka senang sekali ngelihat orang tuh dibohongin sama si remaja, terus orang itu kecelek, kecelek itu apa ya? Ya kena jadi korban gitu ya. Terus mereka tuh senang malah ngelihat orang-orang lain tuh kesusahan gitu ya, karena hasil dari mereka ngerjain orang lain dibohongin gitu ya. Itu juga kenakalan remaja gitu ya. Kemudian traffic offenses ya, seperti menyetir ugal-ugalan gitu ya, kebut-kebutan itu juga salah satu bentuk dari kenakalan remaja ya. Kemudian status offenses ya, beberapa perilaku yang dilihat sebagai ilegal gitu ya, karena usianya masih di bawah umur ya. Ini beberapa perilaku-perilaku yang dianggap melanggar hukum ya, yang akan dilakukan oleh remaja. So, indikator utama klasifikasi kenakalan remaja dari Santok didasarkan pada jenis perilaku yang melanggar norma sosial dan hukum, ya, serta konteks status sosial remaja dengan indikator utama berupa berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun masyarakat, ya. Jadi begitu banyak perilaku-perilaku yang dilakukan oleh remaja yang melanggar aturan hukum, mengganggu lingkungan, seperti itu ya, tadi udah dijelaskan. Oke. Nah, kalau ditanya apa sih penyebabnya gitu ya, kok remaja sampai melakukan itu? Ada dua kategori penyebab kenakalan remaja. Kalau kita bisa lihat, faktor internal adalah dari dalam diri remaja itu sendiri, dan juga faktor eksternal ya, faktor di luar diri si remaja. Di dalam diri remajanya sendiri ada faktor seperti memang dia punya masalah kesehatan mental dan emosional ya. Jadi karena remaja punya masalah dalam pengendalian emosi dan impuls-impuls dan dorongannya gitu. Sehingga mereka tidak bisa mengontrol hasrat-hasratnya ya. Terus rasa ingin tahu yang tidak terkontrol ya, itu banyak sekali remaja seperti itu ya. Jadi mereka misalnya mereka ngelihat mobil baru gitu ya, ada mobil baru, terus mereka pengen tahu gitu gimana sih spionnya bisa dicongkel gitu ya. Dia utak-atik, copot gitu. Akhirnya itu remaja gitu ya, copot terus akhirnya mereka kabur gitu ya. Itu contohnya salah satunya, rasa ingin tahu yang tidak terkontrol. Kemudian rendahnya rasa harga diri ya pada remaja, karena dia rendahnya harga diri sehingga mereka merasa kalau mereka berperilaku yang lawan aturan malah kelihatan hebat gitu. Jadi itu yang mereka lakukan gitu, karena sebenarnya mereka sendiri low self esteem atau rendah harga diri. Ya, adanya krisis identitas. Mereka bingung, identitas macam apa sih yang bagusnya aku tampilkan gitu ya. Yang kelihatan keren dan ditakuti orang kah? Atau yang kelemar-kelemar kah? Atau yang kayak gimana gitu ya. Mereka tuh sedang mencari gitu ya. Sehingga mereka bertingkah laku melanggar aturan-aturan yang norma dan hukum. Kemudian dari faktor eksternal bisa saja mereka melakukan kenakalan-kenakalan seperti itu karena memang pola asuh dari keluarga yang salah ya. Kemudian pengaruh teman sebaya yang negatif itu juga sangat mempengaruhi sehingga remaja bisa berperilaku nakal atau melanggar aturan. Lingkungan ya, karena dia biasa di lingkungannya memang begitu gitu. Misalkan lingkungannya dia tuh satu kampung atau satu komplek atau daerah rumahnya dia tuh udah biasa orang saling memaki dengan kata kasar. So, ya dia juga meniru ya melakukan hal tersebut gitu ya. Kayak tadi saya lagi bicara sama mahasiswa saya, ada saya punya klien itu yang mengatakan bahwa usaha orang tuanya apa? Wira swasta. Saya tahu anak itu ada tinggal di daerah kantong-kantong narkoba gitu ya. Jadi waktu saya tanya, "Pekerjaan orang tua apa?" "Wira swasta." "Oh ya, wira swasta apa?" Terus anak itu dengan polosnya bilang, "Ya jualan narkoba." Jadi sepertinya karena lingkungan ya, lingkungan membuat anak-anak itu dia berpikir itu adalah sesuatu hal yang biasa gitu ya. Kemudian faktor eksternal lain adalah kegagalan sekolah dalam pembentukan karakter. Kadang-kadang kita nggak bisa tutup mata bahwa sekolah juga membuat terjadinya pelanggaran aturan itu gitu ya. Kenapa? Karena seringkali sekolah membuat aturan tapi tidak bisa membuat apanya? Pencegahan dan evaluasi serta hukumannya apabila anak melanggar gitu ya. Sehingga saat ada pelanggaran ya sekolah akhirnya lebih banyak ke langsung aja dikeluarkan gitu.
supaya nama baik sekolah baik-baik saja gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu jelas adalah kegagalan sekolah dalam membentuk karakter dari siswanya, ya. Kemudian paparan media sosial dan konten negatif ya, Bapak Ibu kita udah tahu dengan zamannya internet sekarang, begitu banyak peluang anak-anak remaja ini mendapatkan informasi dari media massanya, media sosialnya gitu ya. Sehingga tidak bisa dicegah gitu ya, mereka bisa mengambil info apa saja. Jadi kembali ke memang kontrol dirinya. Nah, sedangkan tadi kontrol diri remaja pun memang masih tergolong rendah gitu ya. Dan juga bisa salah satunya adalah faktor sosial ekonomi ya. Dari keluarga ekonomi yang sulit biasanya cukup banyak kasus-kasus kenakalan remaja. Kenapa? Karena tadi ya, karena dengan ekonomi yang sulit mereka berpikir untuk mencari uang, mencari penghasilan gitu ya. Tapi karena usia masih kecil, maka mereka akan melakukan pencarian uang yang ilegal ya, seperti merampok ya, mencuri seperti itu. Nah, jadi dipertegas lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi pengaruh keluarga dan lingkungan itu cukup besar gitu ya terhadap perilaku remaja khususnya dalam hal melakukan kenakalan remaja. Kita bisa lihat dari sini ya, keluarga yang tidak harmonis sebelah kiri ya Bapak Ibu kita bisa lihat. Keluarga yang tidak harmonis dan kurang perhatian. Ya, di mana di dalam keluarga banyak konflik, ya, banyak pertengkaran, banyak KDRT. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentunya remaja merasa tidak betah, ya kan? Dengan dia tidak betah di rumah, dia akhirnya keluar rumah, mencari teman-temannya, mencari gengnya gitu ya, disebutnya geng age gitu ya, usia bikin geng. Hasilnya apa? Dia bersama gengnya dia memiliki lingkungan pergaulan yang negatif ya. Jadi remaja karena kurang bimbingan tadi dari orang tua yang banyak ribut terus gitu ya, sehingga mereka terpengaruh dengan mudah oleh teman sebaya maupun lingkungannya terhadap perilaku-perilaku yang tidak baik atau negatif ya. Nah, terus juga kita lihat lingkungannya tadi ya, lingkungannya udah tidak kondusif ya, rawan kriminal, kekerasan, narkoba, prostitusi, jelas membuat remaja melihat hal-hal itu adalah suatu hal yang biasa gitu ya. Jadi mereka pun akan melakukannya ya. Jadi tampaknya kita semakin paham ya Bapak Ibu ya bahwa memang interaksi antara faktor keluarga dan lingkungan ini cukup besar pengaruhnya terhadap kondisi remaja ya sehingga bisa saja remaja melakukan kenakalan remaja. So dampaknya apa sih kalau mereka melakukan kenakalan remaja? Tentu bagi remajanya itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau mereka melakukan kenakalan tentunya secara mental, emosional mereka terganggu, terkucilkan, sedih, dibenci, bahkan membenci diri gitu bisa saja ya. Kemudian masalah kesehatan fisik dan mental ya, karena hidupnya tidak teratur ya. Jadi masa depannya juga apa? Masa depannya suram ya, karena mereka gagal sekolah, pendidikannya juga nggak lulus-lulus mungkin ya. Hal-hal seperti itu jelas membuat secara psikologis, perkembangan psikologis dari si remaja yang banyak melakukan kenakalan ini menjadi terganggu. Ya, di pendidikannya juga gagal dan terisolasi secara sosial ya, karena teman-temannya sukses dia ketinggalan sendiri seperti itu. Dampaknya bagi keluarga tentu ada rasa malu dari keluarga ya. Kenapa kok anak saya dipanggil guru terus gitu ya? Kenapa anak saya mungkin malah sampai ada yang ditangkap polisi gitu ya. Jadi kan membuat rasa malu pada keluarga. Kemudian kehilangan kepercayaan dan akhirnya hubungannya renggang ya. Jadi orang tuanya akhirnya selalu curiga pada anak remajanya. Anak remajanya pamit, papa mama pengen belajar kelompok, udah dicurigain, dipikirnya ah kamu mau ngapain tuh ya, mau ngerokok ya atau mau mabok-mabokan ya, seperti itu. Sehingga orang tuanya juga sulit ya untuk percaya kepada si remaja yang memang sudah punya rekor, itu punya catatan sering melakukan kenakalan remaja. Bagi masyarakat juga ada dampaknya ya. Kenapa? Karena masyarakat jadi resah karena banyak anak-anak remaja yang tadi berbuat pelanggaran aturan dan mengganggu kenyamanan kehidupan di dalam bermasyarakat. Dan pastinya anak-anak seperti itu akan dikucilkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, masyarakat nggak mau lah temenan sama anak seperti itu gitu ya, karena mengganggu. Maka temennya dia siapa ya? Temennya sama-sama anak nakal lagi gitu ya.
Dan juga dilihat, kenakalan remaja juga ada beda ya antara laki dan perempuan, Bapak Ibu. Ya, kalau perempuan ternyata tidak terlalu tinggi ya kenakalannya dibandingkan laki-laki dalam melakukan, tindakan pelanggaran aturan atau pelanggaran hukum ya. Bentuknya kayak remaja laki-laki biasanya lebih yang agresif ya, berkelahi seperti itu, yang merusak. Sedangkan kalau yang perempuan tuh lebih banyak, apa ya, kenakalan yang sifatnya emosional dan sosial, ngerundung, ngejekin orang gitu ya, ngucilin orang, gossiping, itu perempuan gitu ya. Nah, ini yang gambarannya mengenai kenakalan remaja ya Bapak Ibu ya. Maka apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Kita harus berpikir bahwa remaja ini kan sebenarnya generasi masa depan bangsa kita gitu ya, bangsa Indonesia. Kalau remaja berperilaku seperti itu, bagaimana masa depan negara ini, bangsa ini gitu ya? Maka perlu dipikirkan bagaimana menanggulangi kenakalan remaja. Kita bisa lihat dari sisi keluarganya, sisi sekolah, sisi lingkungan ya, sangat dibutuhkan peranan dari tiga aspek ini. Kenapa sebenarnya Bapak Ibu? Karena remaja itu masih hidup di dalam lingkungan ini gitu ya, lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sekitarnya gitu ya. Remaja itu masih hidup di situ gitu. Maka tiga latar area tempat hidupnya mahasiswa inilah yang perlu sekali melakukan perubahan-perubahan gitu ya, agar kenakalan remaja itu bisa kita minimalisir, ya. Oke, upaya pencegahannya, jadi misalnya contoh untuk di keluarga gitu ya, menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini ya. Jadi mengingatkan anak dari sejak anak remaja untuk ayo sembahyang gitu, ayo sholat. Kadang-kadang orang tua suka berpikir anaknya udah gede, masa masih diingetin sih gitu ya. Nah, nggak ada salahnya sebenarnya ngingetin anak gitu ya untuk ayo sembahyang, ayo sholat gitu daripada kita terlalu menganggap dia udah besar terus kita abaikan gitu ya. Jadi sebagai orang tua sebaiknya tetap selalu menanamkan nilai-nilai itu. Jangan bosan-bosannya gitu ya mengingatkan nilai-nilai moral dan agama kepada anak-anaknya. Apa itu yang berbuat sopan santun seperti itu. Seringkali saya dapatkan gitu orang tua yang merasa capek ngasih tahu anaknya susah dikasih tahu. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah kayak gitu akhirnya anaknya dicuekin. Nah, anaknya dicuekin, anaknya cari apa? Cari hiburan ya di luar rumah. Semakinlah dia berbuat kenakalan remaja. Ya, maka orang tua diharapkan membangun komunikasi yang terbuka, hubungan yang suportif agar remajanya itu betah di rumah, merasa didengar, merasa didukung gitu ya. Terus kalau ngasih aturan-aturan Bapak Ibu ya di rumah itu harus jelas gitu ya. Konsekuensinya juga harus jelas gitu. Supaya anak-anak itu paham mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian keluarga juga perlu memberikan pendidikan tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakannya. Jadi tidak terlalu dimanjakan gitu ya. Seringkali orang tua merasa ini kan kasihan anak-anak masih kecil gitu ya. Selalu berpikir itu sehingga selalu dibelain. Akhirnya aturan terlanggar ya nggak apa-apalah kasihan dia masih kecil. Alasan-alasan seperti itu yang membuat remaja tidak belajar mengenai apa itu aturan dan bagaimana bertanggung jawab. Ya. Terus kemudian diharapkan orang tua mengawasi lingkungan sosial anaknya ya, juga memfasilitasi keterlibatan anak dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Kemudian di dalam pemanfaatan teknologi, sebaiknya remaja itu juga dibantu untuk menggunakan aplikasi yang sifatnya edukatif gitu ya. Jadi jangan mencari aplikasi-aplikasi atau website-website yang sifatnya malah merugikan diri sendiri gitu ya. Eh, Baiknya dibantu dia untuk selalu mencari hal-hal yang positif di internet ini. Kemudian peran masyarakat ya sangat diharapkan masyarakat juga membantu ya agar mencegah kenakalan remaja ini. Dengan apa? Dengan banyak mengembangkan program-program berbasis komunitas. Kenapa? Karena remaja kan senangnya kelompok, geng age ya tadi ya. Usia yang senangnya ngegeng ngumpul sama teman-temannya. Nah,
Maka banyaklah program-program berbasis komunitas seperti kelompok-kelompok pemuda ya, kegiatan olahraga permuda seperti itu, seni, acara budaya yang positif. Dengan semakin banyak kegiatan-kegiatan itu di setiap RT RW, misalnya setiap kelurahan pasti ada gitu ya. Sehingga membuat remaja punya tempat penyaluran ya, penyaluran minat, penyaluran hasrat ya, daripada dia hanya bermain-main di internet atau ngumpul-ngumpul dengan teman-teman yang negatif. Ya, sediakanlah ruang publik yang aman, fasilitas rekreasi yang mendukung supaya remaja bisa berkembang dengan lebih baik. Kemudian melibatkan warga dalam pengawasan lingkungan untuk mencegah vandalisme ya. Jadi tetap harus ada pengawasan dari lingkungan, satpam-satpam di komplek, di rumah, di RT RW gitu ya. Itu masih perlu digalakkan gitu ya. Mungkin tidak satpam tapi masing-masing anggota dari lingkungan ya, kepala-kepala keluarga ya, ada giliran misalnya berjaga sehingga bisa mengawasi keamanan dan kenyamanan di lingkungan supaya tidak diganggu oleh remaja-remaja yang berbuat kenakalan ya. Terus mengintegrasikan pendekatan baik agama dan spiritualitas gitu ya supaya remaja-remaja ini punya arah ya yang lebih baik dalam kehidupan. Kemudian sekolah juga tetap kita butuhkan peran sertanya ya dalam mencegah kenakalan remaja itu dengan cara mengembangkan kurikulum yang holistik, memasukkan pendidikan karakter, etika, pembelajaran sosio-emosi ya supaya remaja-remaja ini menjadi remaja-remaja yang lebih memikirkan perkembangan masa depan, hal-hal yang positif gitu ya dibandingkan tadi melakukan kenakalan-kenakalan. Menyediakan program mentoring dan layanan konseling untuk membantu siswa ya mengatasi masalahnya, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif ya, menegakkan disiplin yang adil ya, dan melatih guru untuk mengenali tanda-tanda awal kenakalan remaja ya. Ini yang perlu sekali dilakukan sebagai upaya pencegahan ya, agar kenakalan remaja itu bisa kita minimalisir dan mungkin kita bisa hilangkan dan kita bentuk mahasiswa remaja-remaja untuk menjadi anak-anak generasi muda bangsa yang lebih produktif dan positif ya. Nah, kesimpulannya jadi keluarga itu penting ya Bapak Ibu semua ya sebagai lingkungan pertama pada remaja ya. Berfungsi membentuk karakter dan memberikan pengawasan serta dukungan emosional. Sekolah juga punya peranan, lingkungan juga punya peranan ya, maka baiknya sinergi antara ketiganya agar lingkungan yang kondusif untuk perkembangan remaja menjadi optimal. Sekian dari saya paparannya, gambaran umum mengenai kenakalan remaja supaya lebih hot gitu ya, agar siap masuk ke materi berikutnya yang akan disampaikan. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Nining, silakan. Siap Ibu, terima kasih. Mohon izin saya share screen. Apa sudah kelihatan? Sudah, Mbak Nining? Siap Ibu. Terima kasih sebelumnya buat Untar, Pak Raja yang sudah berkenan mengundang saya untuk hadir pada FDI malam ini, dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Ibu dosen pembimbing saya yang sudah sangat sabar membimbing saya sampai ada di titik ini. Mohon izin teman-teman semua, adapun judul dari tesis saya sebenarnya adalah pengaruh keterlibatan ayah terhadap terbentuknya perilaku kenakalan remaja dengan kualitas komunikasi sebagai moderator. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena kembali lagi tugas saya sebagai seorang polisi ya yang mungkin setiap saat, setiap waktu melihat pemandangan-pemandangan yang terkait ya mungkin dengan banyaknya kenakalan remaja, terutama dengan tugas saya di Sipol. Sipol itu adalah
bagian dari psikologi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi di Sipol itu sebenarnya Pak Raja ada 2 subak, ada subak Sipers dan subak Sipol. Subak Sipers itu khusus menangani bagian yang berurusan dengan personil, dan saya khusus menangani persoalan-persoalan yang lagi booming di masyarakat. Termasuk kemarin yang lagi viral adalah masalah perundungan sama masalah pencabulan yang dilakukan oleh Ustadz. Itu awalnya infonya karena saya tidak monitor, dikabarin sama Mbak Desti dari Bogor, malah pelakunya sudah lama melakukan hal-hal tersebut tapi tidak ada yang berani speak up. Akhirnya salah satu korban yang sekarang sudah berada di Jakarta berani mengatakan hal itu di media sosial, dan alhamdulillah berkat bantuan Mbak Desti, sang komika yang awalnya juga sudah tidak berani melapor, sang Ustadz sekarang sudah, dan ternyata di luar dari ekspektasi jumlah pelapor setelah sang komika mengupload pengalaman tersebut sudah mencapai 16 orang. Jadi mohon izin latar belakang mengapa saya mengambil penelitian kenakalan remaja sebagai bahan penelitian saya. Yang pertama itu kenakalan remaja yang dilihat tadi yang disampaikan oleh Bu Naomi, terlihat dari faktor internal, eksternal, disebabkan oleh krisis identitas dan lemahnya kontrol diri pada remaja. Sementara itu faktor eksternal meliputi lingkungan, termasuk lingkungan keluarga. Jadi kembali lagi combine kerjasama keluarga, lingkungan, dan sekolah itu harus sama-sama. Dan yang kedua adalah Lembaga Perlindungan Anak atau LPAI mencatat peningkatan kasus tawuran pelajar di berbagai kota besar. Pada tahun 2021, Jakarta menjadi salah satu kota dengan kasus tawuran pelajar tertinggi. Lebih dari 150 kasus dilaporkan dalam setahun oleh LPAI di tahun 2021. Selanjutnya, menurut data Badan Narkotika Nasional atau BNN, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja signifikan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, BNN melaporkan sekitar 2,29 juta remaja Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dan tren ini terus meningkat sampai akhir 2022. Dan yang terakhir adalah Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pujo Haryanto, dalam kanal YouTube-nya pada tanggal 23 Juli 2023 juga mengatakan sebanyak 1.091 anak saat ini tengah menjalani hukuman tindak pidana di Lembaga Pembinaan Anak Khusus atau LPKA di seluruh Indonesia. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut, akhirnya saya berusaha mencari masukan, mencari literatur, membaca jurnal-jurnal. Kenapa sih kok makin hari bukannya semakin menurun, tapi semakin bertambah? Nah, ternyata salah satu penyebabnya yaitu yang ini, kurangnya keterlibatan ayah di dalam pengasuhan, di mana di tahun 2023 Indonesia menjadi peringkat ketiga fatherless country di dunia. Yang kedua adalah kembali lagi dibahas di tahun 2023 adalah ironi fatherless dalam citra keluarga ideal di Indonesia. Ini data beberapa jumlah penduduk yang bekerja di DKI, lebih banyak laki-laki ternyata dan perempuan, begitupun dengan jumlah bekerja dan mengurus rumah tangga di Indonesia. Kita lihat datanya di slide ini. Nah, hingga akhirnya fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat ini yaitu Pak Neneng, di tempat saya slide tidak bergerak atau ya di tempat teman-teman semua apakah bergerak? Ini tetap topik bahas. Ya, jadi tolong apa dulu di mana masalahnya ya? Atau kalau seperti ini Bapak izin? Kalau ini Bapak kelihatan apa enggak? Iya, ini kelihatan, udah cuma belakang. Aduh. Kalau boleh dibesarkan gimana ya? Di full screen, Mbak. Di full screen ya. Diklik yang slideshow-nya itu loh.
Kalau gini Bu, gimana? Udah full belum? Bentar Mbak, masih loadingnya. Mending diklik yang slideshow-nya aja, Mbak. Wait. Gambar komputer di bawah itu, Gitu. deket kursor yang membesar mengecil itu, diklik tuh di sampingnya, Ini udah diklik. di bawah kiri, bawah kanan, bawah kanan dikit lagi. Mana ya? Bawah kanan ya, geser lagi ke Ya. bawah. Kiri ya. Dekat yang zoom Bawah. itu ada gambar kayak gambar komputer di bawah, Mbak. Tunggu. Hmm. Di zoom yang 52% di bawah itu ke kiri. Nah, itu ada gambar yang kayak gelas apa komputer gitu. Itu diklik, itu slideshow. Ini udah ya, ini yang slideshow-nya udah kelihatan belum ya? Masih muter ya? Mbak Nini mungkin PT-nya di-share ke saya biar saya bantu share screen, Mbak. Oh siap, Mbak. Saya ya WA ya Mbak. Iya, boleh, Mbak. Mungkin bisa di-close ini share screen-nya Mbak Nini. Hmm. Sudah kelihatan ya, Mbak? Sampai mana, Mbak? Sampai sini ya? Iya, izin next lagi Kak. Next Di lagi. fenomena, siap. Nah, untuk selanjutnya fenomena yang terjadi di masyarakat, kebanyakan mengatakan kalau karena kesibukan dan tuntutan pekerjaan ayah serta budaya patriarki, akhirnya anak merasa kehilangan sosok ayah dan hanya mengenal ayah sebatas secara fisik, tapi secara emosional atau ikatan batin mereka tidak memiliki itu. Itu juga sempat disampaikan oleh salah satu psikolog UGM yang membeberkan dampaknya minimnya keterlibatan ayah di dalam pengasuhan. Izin Mbak, next Mbak. Nah, adapun tinjauan literatur yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu pertama adalah keterlibatan ayah di dalam pengasuhan, aspeknya seperti apa sih menurut PLEK tahun 2010, yaitu yang pertama adalah positive engagement activities, kegiatan keterlibatan aktif ayah bersama anak seperti bermain, membantu belajar, dan melakukan aktivitas sehari-hari secara langsung dengan anak. Nah, untuk aspek spesifik yang kedua dalam keterlibatan ayah adalah warmth and responsiveness. Kehangatan dan sikap responsif ayah terhadap kebutuhan emosi dan sinyal yang diberikan oleh anak, misalnya melalui pelukan, kata-kata sayang, atau perhatian emosional. Nah, ini kayaknya lebih banyak dibutuhkan sama anak perempuan ya, seperti kata-kata sayang dan perhatian emosional itu. Yang ketiga adalah kontrol, merupakan pengawasan dan pengambilan keputusan terkait anak, termasuk menetapkan aturan, memonitor pelaksanaan aturan, serta membuat keputusan penting yang mempengaruhi anak. Seperti penyampaian Ibu Naomi tadi bahwa dalam rumah itu harus ditentukan batasan-batasan seperti apa yang harus anak-anak patuhi atau aturan-aturan seperti apa. Dan yang keempat adalah indirect care, di mana aktivitas yang dilakukan ayah untuk mendukung kesejahteraan anak tanpa melibatkan interaksi langsung, seperti mengatur jadwal,
imunisasi, atau mengurus kebutuhan sekolah anak. Dan yang terakhir adalah, saya salah kirim ini Mbak. Proses responsibility yaitu tanggung jawab ayah dalam memastikan bahwa respon pengasuhan dan pengelolaan kebutuhan anak berjalan dengan baik. Nah, adapun dimensi dari keterlibatan ayah di dalam pengasuhan, menurut Lemplek, Karnov, dan Lenev di tahun 85 mengatakan bahwa dimensi keterlibatan ayah itu ada 3. Yang pertama adalah engagement atau interaksi langsung, di mana ayah terlibat langsung dalam aktivitas bersama anak seperti bermain, dan yang kedua aksesibilitas, yaitu adalah kehadiran ayah yang memungkinkan anak untuk menghubungi atau mendapatkan bantuan ayah kapanpun dibutuhkan, meski tidak selalu ada interaksi secara langsung. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab, di mana upaya ayah dalam memenuhi kebutuhan anak baik secara fisik, emosional, maupun finansial, termasuk perencanaan masa depan dan pengambilan keputusan penting untuk kesejahteraan anak. Next, Mbak izin. Nah, dari aspek tadi yang telah dikemukakan oleh Plek dan Lam, adapun peran utama ayah di dalam pengasuhan yaitu yang pertama meningkatkan kecerdasan dan inisiatif anak. Ini bisa dengan keterlibatan dalam pembelajaran, dukungan kreativitas, juga pendidikan, nilai, dan etika. Yang kedua adalah memberikan contoh teladan bagi anak. Misalnya ayah memberikan contoh berperilaku positif, ayah menunjukkan bagaimana sih cara menghormati orang lain, bagaimana cara bertanggung jawab, menjadi teladan yang kuat bagi anak, serta membantu memahami nilai-nilai moral dan etika di kehidupan sehari-hari. Bisa juga dengan cara keterlibatan dalam komunitas, misalnya aktif terlibat dalam kegiatan komunitas, ayah dapat mengajarkan anak tentang pentingnya kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dalam membentuk karakter anak dalam berkontribusi. Nah, yang ketiga adalah dukungan emosional dan afeksi. Dalam hal ini, peran ayah sangat penting untuk menjaga kestabilan emosi anak dan membantu mereka merasa dicintai serta dihargai. Dan yang keempat adalah keterlibatan dalam aktivitas pendidikan di mana ayah bisa membantu anak belajar, serta ayah menghadiri atau mendampingi anak ketika ada kegiatan sekolah, sehingga anak memiliki motivasi untuk terus belajar serta memperkuat hubungan emosionalnya dengan sang ayah. Nah, manfaat dari keterlibatan ayah di dalam pengasuhan yaitu yang pertama adalah pengembangan emosional dan sosial, di mana ayah yang terlibat dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua, pembentukan identitas. Keterlibatan ayah juga membantu anak memahami berbagai peran gender dan membangun identitas diri. Ayah yang seringkali memberikan model perilaku yang berbeda dibandingkan dengan ibu yang dapat diperkaya pengalaman anak. Yang ketiga adalah kinerja akademis, yang keempat kesehatan mental, dan yang kelima perilaku yang baik. Misalnya keterlibatan ayah seringkali dikaitkan dengan perilaku anak yang lebih baik. Bagi anak yang memiliki hubungan yang baik dengan ayah cenderung menunjukkan perilaku prososial dan kurang terlibat dalam perilaku yang menyimpang. Izin Mbak, selanjutnya saya persingkat saja. Next Pak. Nah, seperti apa sih dampak ketidakterlibatan ayah dalam pengasuhan? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu untuk anak perempuan. Bagi anak perempuan, kognitif tidak berkembang maksimal. Peran ayah dalam hal ini tentunya sangat penting dalam perkembangan kognitif anak, terutama di usia di bawah 5 tahun. Tanpa partisipasi aktif dari ayah, otak anak tidak berkembang secara optimal, yang dapat berdampak pada kemampuan pengetahuannya. Yang kedua adalah kurangnya percaya diri. Kurangnya interaksi antara anak dengan ayah dapat membuat anak perempuan menjadi kurang percaya diri. Mereka mungkin enggan menunjukkan kemampuan mereka dan menghindari situasi sosial karena rasa minder atau takut salah.
Yang keempat adalah prestasi yang menurun, di mana prestasi akademik anak juga prestasi akademik anak juga dapat menurun tanpa figur ayah yang mendampingi. Jadi dalam hal ini ayah akan sangat membantu peningkatan prestasi akademik anak. Anak yang dekat dengan ayah biasanya memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan anak yang hubungannya tidak terlalu baik dengan ayahnya atau agak-agak enggan. Yang keempat adalah hubungan romantis tentunya, karena remaja perempuan dengan figur ayah yang stabil cenderung mengalami dengan profil atau figur ayah yang tidak stabil cenderung mengalami drop out dari sekolah, bahkan beberapa di antaranya mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Mereka mencoba mengisi kekosongannya dengan mencari sosok ayah dari laki-laki lain, misalnya pacar, atau bahkan lebih kerennya sekarang banyak dikatakan sebagai sugar daddy, karena kekosongan itu dia mencari hal-hal yang, mohon maaf, dalam arti yang negatif. Nah, ketidakhadiran ayah juga dapat mempengaruhi kualitas hubungan romantis anak perempuan di masa dewasa. Terlebih lagi ketika dalam keseharian mungkin anak perempuan melihat ataukah ada pemandangan-pemandangan yang kurang mengenakan antara ayah dan ibunya, hingga terbentuk trauma atau pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan atau kurang baik di pikiran mereka tentang lawan jenisnya. Nah, untuk anak laki-laki, yang pertama adalah masalah perilaku. Masalah perilaku di sini, anak-anak yang memiliki kedekatan dengan ayah seringkali anak-anak yang tidak memiliki kedekatan dengan ayah seringkali memiliki permasalahan perilaku. Mereka mungkin menjadi pembangkang dan pemberontak karena kurangnya arahan dan kontrol dari ayah. Yang kedua adalah sulit bersosialisasi karena sukar dalam berinteraksi dengan orang lain adalah salah satu akibat dari ketidakhadiran ayah. Anak laki-laki mungkin merasa diasingkan oleh teman-temannya karena perilakunya dianggap mengganggu, karena dia tidak memiliki sosok atau contoh untuk dijadikan teladan bagaimana dia bisa berperilaku dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan sosialnya. Nah, pengungkapan gender, identitas gender, sebagaimana yang kita ketahui, sisi maskulin pasti anak-anak dapat dari sang ayah, dan sisi feminim diperoleh anak dari ibu. Sisi maskulin dipelajari anak dari figur ayah. Sisi ini meliputi cinta yang keras, sosok pemikir yang rasional, penantang, juga menjadi penentu kemandirian, menumbuhkan harga diri dan rasa tanggung jawab bagi anak laki-laki. Dan yang terakhir adalah hubungan romantis. Ketidakhadiran ayah dapat mempengaruhi kualitas hubungan romantis anak laki-laki di masa dewasa. Mereka cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang stabil dan harmonis karena kekurangan contoh dan peran positif dari ayah dalam mengkomunikasikan atau menyelesaikan konflik dan memahami emosionalnya sendiri. Lanjut, Kak, izin. Aduh, saya salah kirim kayaknya. Selanjutnya, Kak, ini sudah lewat ini. Aduh, lagi Kak, lagi. Saya kayaknya salah kirim deh, Kak, deh. Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Aulia et al. Di tahun 2023 menyatakan pengasuhan yang didapat dari keluarga dan lingkungan sekitar memengaruhi perkembangan individu. Bila mendapatkan pengasuhan yang baik, maka anak akan bertumbuh dengan perilaku yang baik. Namun jika mendapat pengasuhan yang buruk, maka anak akan tumbuh dengan perilaku yang buruk yang pada akhirnya rentan melakukan kenakalan remaja. Nah, hasil penelitian dari Fauzana di tahun 2023 menjelaskan bahwa keterlibatan ayah dapat berdampak signifikan pada remaja. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan dapat memengaruhi kebijaksanaan perkembangan mendalam, perubahan sosial, kenakalan remaja, kemakmuran mental, pemenuhan hidup, keberanian, dan kepercayaan diri pada remaja. Namun demikian, jika yang terjadi sebaliknya, secara keseluruhan ayah tidak terlibat, maka akan menyebabkan kecenderungan perilaku tidak aman pada anak atau dapat menyebabkan kenakalan remaja. Next, Mbak. Nah,
Untuk hasil penelitian yang oleh AINI tahun 2019 menyatakan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan sangat berperan dalam perkembangan pengendalian diri remaja. Karena tidak adanya figur ayah dikaitkan dengan menurunnya pengendalian diri pada remaja. Hardian dan Nindya di tahun 2022 juga menjelaskan bahwa perilaku menyimpang pada remaja merupakan ciri sosial yang muncul sesuai dengan lingkungan masyarakat. Secara spekulatif, kenakalan remaja merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh remaja dan pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kelima, DeVito dalam Savitri et al. 2020 juga menyatakan bahwa ada 5 komponen komunikasi dalam interpersonal: keterbukaan, empati, dukungan positif, perasaan positif, dan kesetaraan dalam keluarga berdasarkan peran masing-masing. Next, Kak. Adapun kerangka berpikir yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu persepsi keterlibatan ayah selaku independen variabel apakah berpengaruh terhadap kenakalan remaja dan apakah kualitas komunikasi mempengaruhi persepsi keterlibatan ayah dan terbentuknya kenakalan remaja. Hingga H1, persepsi keterlibatan ayah berpengaruh terhadap kenakalan remaja, dan H2 adalah ada pengaruh kualitas komunikasi sebagai moderator pada persepsi keterlibatan ayah dan pengaruhnya terhadap kenakalan pada remaja. Next, Mbak. Nah, metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu penelitian kuantitatif non-eksperimental yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel, yaitu antara persepsi keterlibatan ayah sebagai IV dan kenakalan remaja sebagai DV, dan kualitas komunikasi sebagai variabel moderatornya. Partisipan yang saya libatkan dalam penelitian saya adalah remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun. Dalam hal ini tercatat pernah melakukan kenakalan remaja seperti bolos, merokok, bullying, narkoba, minum minuman keras, pemalakan, dan perilaku seks bebas. Dan yang ketiga, dalam hal ini juga saya melibatkan anak-anak yang saat ini berada dalam atau remaja yang berada di dalam LPKA yang saat ini sedang menjalani pembinaan di lembaga khusus anak. Adapun pengukuran dalam penelitian saya untuk alat ukur persepsi keterlibatan ayah disusun oleh Teresia Arif pada tahun 2019 dengan menggunakan model skala Likert, dan alat ukur untuk kenakalan remaja atau DV-nya menggunakan skala yang disesuaikan dengan One Self-Report Offense atau SRD yang dibuat oleh Delbert Elliott dan Susan S. Egerton. Skala ini ditafsirkan oleh Riza Amalia di tahun 2012. Dan alat ukur kualitas komunikasi atau moderator variabel disusun dengan model skala Likert berdasarkan teori kualitas komunikasi dari DeVito tahun 1997. Nah, prosedur penelitian yang pada saat saya melakukan penelitian yaitu yang pertama ya, setelah semua berkas dan pernyataan izin melakukan penelitian dari kampus ACC, saya mengajukan permohonan ke SMK atau SMA yang berada di Kota Makassar dan LPKA Sulsel. Jadi penelitian saya hanya saya lakukan di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan dan termasuk di LPKA provinsi yang ada di Kota Maros. Jadi untuk anak-anak yang berurusan dengan hukum atau berhadapan dengan hukum, semua berada untuk seluruh provinsi Sulsel, semua ditampung di LPKA Sulsel yang berada tepatnya di Kabupaten Maros. Setelah itu melakukan koordinasi dengan petugas LPKA dan guru SMA atau SMK untuk memperoleh data siswa yang tercatat pernah melakukan kenakalan remaja dan penyerahan informed consent orang tua bagi anak yang berusia 16 dan 16 tahun. Dan untuk remaja yang saya libatkan sebagai partisipan dalam penelitian saya adalah mereka yang sudah memiliki catatan pernah melakukan pelanggaran atau kenakalan remaja di guru BK-nya. Jadi koordinasinya langsung ke guru BK sehingga saya memperoleh data berapa jumlah anak yang pernah melakukan kenakalan di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga adalah setelah data tersebut kami peroleh, saya peroleh
mereka saya kumpulkan dari satu sekolah itu saya kumpulkan dalam suatu ruangan. Kami minta untuk penandatangan informan consent-nya, serta untuk yang anak 16 tahun tadi ada persetujuan juga dari walinya. Mereka diizinkan untuk memberikan untuk melakukan untuk berperan sebagai partisipan dalam penelitian saya. Dan untuk anak-anak yang berada di LPKA itu tidak didampingi oleh walinya atau informan konselnya tidak ditandatangani oleh walinya, tapi langsung oleh petugas yang berada di LPKA tersebut. Yang keempat adalah pengolahan data dan analisa hasil. Next, Kak, izin. Adapun hasil penelitian dari penelitian saya adalah hubungan antara persepsi keterlibatan ayah dengan kenakalan remaja tidak diperkuat ataupun diperlemah secara signifikan oleh kualitas komunikasi. Selain itu, keterlibatan ayah juga tidak signifikan berkontribusi terhadap kenakalan remaja. Artinya, hasil penelitian saya bertolak belakang dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Next, Kak, mohon izin. Setelah saya memperoleh hasil penelitian yang ternyata bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya, saya berkoordinasi dengan dosen pembimbing dan Ibu Rita, ternyata secara tidak langsung baru disadari kalau ternyata alat ukur kualitas komunikasi yang saya gunakan di sini bersifat ortogonal, artinya alat ukur untuk kualitas komunikasi itu berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi antara dimensi-dimensi yang ada pada kualitas komunikasi. Jadi setelah dilakukan olah data dan hasilnya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak signifikan kualitas komunikasi mempengaruhi keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan kenakalan remaja, akhirnya dilakukanlah uji per dimensi dari masing-masing dimensi yang ada di kualitas komunikasi. Nah, pada kualitas komunikasi kan ada 5 dimensi, yaitu yang pertama dimensi keterbukaan ternyata juga tidak signifikan menjadi variabel moderator pada kenakalan remaja, dalam halnya dengan keterlibatan ayah. Yang kedua adalah dimensi sikap mendukung, sama halnya dengan dimensi keterbukaan juga tidak diperkuat atau diperlemah secara signifikan oleh dimensi ini untuk mendukung apa yang saya teliti tadi, yaitu keterlibatan ayah dalam pengasuhan dengan kenakalan remaja. Next, Mbak, izin. Nah, satu dimensi yang mendukung atau yang signifikan untuk dimensi keterlibatan ayah dengan kenakalan remaja hanyalah dimensi empati. Hanya ini yang signifikan, dan ini gambarannya bisa teman-teman lihat semua. Dari 5 dimensi yang ada pada kualitas komunikasi, alat ukur kualitas komunikasi yang saya gunakan, hanya ada satu dimensi yang berperan atau signifikan untuk mempengaruhi keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan terbentuknya proses kenakalan remaja. Next, Kak, izin. Begitupun dengan dua dimensi lainnya, itu dimensi sikap positif dan dimensi kesetaraan, kembali lagi juga tidak signifikan mempengaruhi keterlibatan ayah dalam terbentuknya kenakalan remaja. Jadi dari 5 dimensi yang ada di kualitas komunikasi, hanya dimensi empati yang ternyata atau bersifat signifikan untuk penelitian yang saya lakukan. Next, Kak, izin. Nah, kesimpulannya, persepsi keterlibatan ayah tidak memengaruhi terbentuknya kenakalan remaja di Kota Makassar. Dapat diduga bahwa ada faktor lain yang memicu timbulnya kenakalan remaja tersebut. Antara lain faktor teman sebaya, pengaruh kelompok sekunder atau geng, dan lingkungan buruk di sekitar remaja tumbuh, membuat mereka meniru dan mengimitasi perilaku buruk yang ada. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa kualitas komunikasi tidak memoderatori hubungan antar persepsi keterlibatan ayah dan kenakalan remaja. Namun, setelah dilakukan analisis lanjutan,
ditemukan bahwa dimensi empati pada kualitas komunikasi ternyata dapat memoderatori hubungan antara persepsi keterlibatan ayah dan kenakalan remaja. Izin Kak selanjutnya untuk diskusi bagi teman-teman mungkin yang akan melakukan penelitian terkait dengan apa yang saya lakukan, yaitu yang pertama, perbedaan hasil temuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor demografis dan karakteristik budaya masyarakat. Penelitian ini dilakukan hanya di Makassar dengan konteks Bugis Makassar yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik subjek pada penelitian sebelumnya. Pola keberfungsian keluarga juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi. Keberfungsian keluarga mengacu pada peran yang dimainkan oleh setiap anggota keluarga serta sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh setiap anggota dalam keluarga. Ayah merupakan salah satu anggota keluarga yang memiliki peran dan tugas tertentu termasuk mengasuh anak. Oleh karena itu, pengasuhan ayah penting untuk meningkatkan keberfungsian keluarga. Meskipun demikian, beberapa ayah hanya hadir secara fisik dan tidak memiliki ikatan batin atau tidak hadir secara psikologis atau secara ikatan batin dengan anaknya. Yang kedua, mengingat penelitian ini dilakukan hanya di Makassar dengan konteks Bugis Makassar yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, berdasarkan pengamatan saya selaku peneliti, meskipun komunikasi antara orang tua dan anak berjalan dengan baik, dalam hal ini ayah dan anak, ketika anak memasuki fase remaja, konteks komunikasi mereka melingkupi hal-hal tertentu saja. Hal yang dianggap penting, misalnya arahan dan atau teguran, tidak banyak membahas masalah keseharian anak. Dengan memiliki rasa empati, maka komunikasi semakin mudah dilakukan. Komunikasi anak dan orang tua akan berlangsung jika anak merasa dihargai. Anak akan leluasa menyampaikan pesan, saling merasakan penting untuk membangun komunikasi dalam keluarga, terlebih saat menghadapi permasalahan kenakalan remaja, maka saling berempati dapat mengatasi dan mengurangi akibat yang akan timbul. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan sekitar tempat tinggal ada kalanya dihuni oleh orang dewasa serta anak-anak muda yang suka berbuat onar dan antisosial. Selain itu, remaja mendapatkan banyak pengaruh buruk juga dari film, buku-buku porno, bacaan yang tidak bermoral dan sadistis, dan banyak melihat perbuatan antisosial yang dilakukan oleh orang dewasa, maka mereka dengan mudah terjangkit ataupun meniru perilaku buruk tersebut yang dijadikan sebagai pola kebiasaan yang menetap. Next, Mbak. Saran, pada penelitian ini terdapat perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya. Jadi bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih spesifik persepsi keterlibatan ayah di dalam pengasuhan. Ya karena saya melakukannya di Kota Makassar, jadi saya katakan spesifik persepsinya diteliti lebih dalam lagi khusus untuk di Kota Makassar. Faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya kenakalan remaja di konteks Bugis Makassar dan gambaran komunikasi orang tua dan anak konteks Bugis Makassar. Subjek di Kota Makassar dengan konteks Bugis Makassar memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini memungkinkan membuat hasil penelitian kali ini tidak memiliki hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Terima kasih. Sekian untuk hasil penelitian. Itu enggak, Pak, dengan hasil penelitian yang saya peroleh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan Pak Raja. Terima kasih menguraikan penelitian ini dengan sangat lengkap, karena begitu lengkapnya kayaknya hampir. Tapi kita harapkan ada diskusi ya supaya hangat ya dari sharing pengalaman kita. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi,
Saya tidak dengar suaranya. Apakah ada problem, Miss Hartina? Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prosan atas yang reflektif. Baik teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan tadi pemaparan dari kedua narasumber kita. Pertama dari Ibu Naomi yang menjelaskan siapakah remaja itu dan bagaimana karakteristik psikologis mereka dan apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja. Dan kemudian dilanjutkan dengan Mbak Nining menguraikan secara khusus bagaimana keterkaitan antara 3 variabel, keterlibatan ayah, kenakalan remaja, dan kualitas komunikasi sebagai moderator. Dan kita sudah dengarkan tadi hasilnya bagaimana dari penelitian ini, dan sekarang kita akan diskusikan secara lebih mendetail lagi. Nah, di hadapan kita sudah ada 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan lewat chat. Pertama dari Mbak Carolina, yang kedua dari Mbak Tenisya. Nah, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Pertanyaan ini untuk Ibu Nining. Ya. Kurangnya relasi dengan ayah juga dapat berpengaruh dan membentuk seorang anak perempuan menjadi anak yang kurang percaya seperti yang Ibu katakan tadi. Walaupun banyak bakatnya tetapi kurang percaya diri. Ini mempengaruhi kepribadian anak perempuan. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat membantu anak yang mengalami hal tersebut?
anak yang mengalami hal seperti ini. Ya, jadi anak perempuan ya fokusnya di sini dari pertanyaan ini. Lalu pertanyaan kedua dari Mbak Tenesia ingin mempertanyakan fenomena yang sedang populer. Menurut Ibu Naomi dan Ibu Nining, apakah mengirimkan remaja ke barak militer sebagaimana yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat KDM efektif untuk menurunkan tingkat kenakalan remaja? Itu ya, dua pertanyaan dulu kita kunyah bersama dan kita diskusikan sambil teman-teman isi ya daftar hadir untuk FDI kita pada malam hari ini. Jadi itu kedua pertanyaan, jadi dua pertanyaan untuk Mbak Nining dan satu pertanyaan untuk Ibu Naomi. Silakan kami beri kesempatan untuk menanggapinya. Ibu Naomi duluan atau Ibu Nining, silakan. Terima kasih. Biar Mbak Nining dulu, nanti saya belakangan. Silakan Mbak Nining. Izin Ibu, Ya. pertanyaan yang pertama yaitu tentang cara membantu anak perempuan yang kurang percaya diri karena punya relasi dengan ayah. Mungkin yang bisa saya sampaikan di sini, yang pertama yaitu bangun komunikasi yang terbuka dan hangat. Artinya di dalam rumah tangga itu kan ada ayah dan ibu. Ketika anak relasinya kurang dengan ayah, ibu mungkin bisa mengambil alih, bukan mungkin, ibu yang harus pintar-pintar mengambil alih hal tersebut. Kita bisa mengajak anak berbicara secara rutin tentang apa sih perasaannya, apa yang dia rasakan. Yang kedua, mungkin dengarkan apa yang dia ungkapkan tanpa menghakimi, hargai apa yang mereka sampaikan. Dan untuk membangun komunikasi ini, tunjukkan empati dan pengertian terhadap kesulitan yang dialami anak. Ketika hal tersebut sudah kita ketahui, kita bisa mengkomunikasikannya dengan ayah. Nah, libatkan ayah secara aktif dalam kehidupan anak. Setelah kita tahu, oh pokok permasalahan yang dihadapi dari anak perempuan saya seperti ini, maka kita bisa menyampaikannya kepada ayahnya untuk bisa melibatkan diri secara aktif di dalam kehidupan anak. Dalam hal ini, dorong ayah untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anaknya, misalnya bermain, belajar, atau sekedar melakukan hobi bersama, misalnya bermain bermain di pekarangan atau menemani anak lah pada saat ada waktu-waktu mereka berdua lowong. Yang kedua, buat momen khusus yang hanya untuk ayah dan anak agar ada ikatan emosional yang tercipta atau ikatan emosional keduanya semakin kuat. Ayah juga kadang sulit terlibat, bantu anak mencari figur yang lebih positif, misalnya dari kakeknya kah atau dari omnya. Nah, setelah itu beri dukungan dan penguatan positif, fokus pada kelebihan dan bakat anak. Berikan pujian, berikan motivasi agar bakat yang dia miliki atau anak merasa dihargai. Ajarkan anak untuk mencoba melakukan hal-hal baru dan berani mengambil resiko-resiko kecil ya, agar kepercayaan dirinya bisa tumbuh. Hindari kritik yang berlebihan dan yang pastinya gantikan dengan saran yang bisa membangun. Mungkin mohon izin Ibu, Bapak, itu yang bisa saya berikan. Mungkin ada dari Ibu Naomi, izin Ibu. Sudah bagus apa yang disampaikan oleh Mbak Nining ya, sudah membantu memberikan gambaran bagaimana hal-hal yang bisa diberikan gitu ya kepada seorang anak yang mengalami masalah di mana anak itu kurang percaya diri gitu ya, dan sekalipun dia punya bakat gitu karena relasi dengan ayahnya yang kurang gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nini. Sudah baik sih menurut saya, bisa kita coba
lakukan ya untuk peningkatan pemberian apresiasi pada anak ya atas bakat-bakatnya tadi sudah dijelaskan seperti itu juga berikan momen mau tetap upayakan ada waktu-waktu bersama anak secara khusus gitu ya di mana di dalam keluarga kan tidak hanya ayah tapi mungkin juga ada peran ibu atau peran laki-laki lain misalnya seperti kakek gitu ya atau juga pamannya itu juga bisa kita libatkan ya. Itu saja sepertinya Mbak Nining. Mohon izin Bu, berarti saya jawab yang kedua lagi ya Bu ya, Ya. yang KDM. Siap. Nah, kalau menurut saya mengirim remaja ke barak militer sebagaimana yang dilakukan KDM efektif menurunkan tingkat kenakalan remaja. Kalau menurut saya mohon izin nih Bu, ini merupakan salah satu pembinaan karakter menurut saya. Ya, bagi remaja yang bermasalah dengan tujuan untuk menurunkan tadi kenakalannya. Misalnya membangun disiplinnya, bagaimana sih caranya dia bisa tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, serta membiasakan pola hidup yang sehat. Nah, program ini sebenarnya buat saya ya Bu ya, bukan militerisasi karena saya dididik di militer Bu izin, dan apa yang dilakukan KDM itu sangat-sangat jauh dengan apa yang saya dapatkan di dunia militer sebagai seorang anggota Polri. Karena tahun 2002 izin Ibu saya waktu itu TNI dan Polri kan masih bergabung, jadi secara tidak langsung saya masih mendapatkan didikan militer, tidak seperti polisi yang humanis pada saat ini. Jadi sangat-sangat jauh perbedaan yang saya dapatkan ketika pendidikan tahun 2002 dengan pendidikan anak-anak zaman sekarang. Nah, kembali lagi bahwa ini apa yang dilakukan KDM itu merupakan suatu bentuk untuk meningkatkan kedisiplinan atau wujud untuk memperbaiki karakter yang dimiliki anak. Sejauh ini sih saya melihat secara keseluruhan bahwa program barak militer ini efektif sebagai salah satu ya, kalau saya seorang muslim saya mengatakan ini ikhtiar, salah satu usaha untuk menurunkan tingkat kenakalan remaja dengan membentuk karakter disiplin yang mandiri, serta mengalihkan mereka dari perilaku menyimpang melalui pendekatan-pendekatan terstruktur dan terkontrol. Terkontrol karena pastinya diawasi oleh pembina-pembina atau instruktur-instruktur yang ada di barak militer itu. Keberhasilan jangka panjang program ini tergantung pada dukungan yang diberikan oleh lingkungan dan orang-orang yang ada di dalam keluarga. Izin Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Nining ya. Mungkin kalau dari saya juga, kalau Mbak Nining memang sudah jadi polisi beneran itu ya. Kalau saya juga latar belakangnya dengan waktu di kemahasiswaan saya anggota Menwa gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu Menwa itu resimen mahasiswa ya. Jadi biasa juga turunnya besarnya juga banyaknya di barak gitu ya. Jadi hanya mungkin gini kalau teman-teman perlu pahami tentang kegiatan memasukkan anak-anak ke barak militer gitu ya yang dilakukan oleh KDM ya. Ini kan sebenarnya program yang dipikirkan bahwa untuk mengatasi masalah anak-anak remaja yang juga ada melakukan tindakan kenakalan remaja dan juga sepertinya mahasiswa remaja-remaja kok seperti kayak kurang kegiatan gitu ya, lebih banyak bermain HP gitu kan, supaya lebih disiplin. Dan bagaimana caranya? Dilakukanlah kegiatan mengirim anak-anak ini SMA ya rasanya ya yang KDM ini ya. Anak-anak usia SMA ini ke barak militer ya untuk dilatih. Latihnya juga nggak lama kok sebenarnya ya kan ya. Dilatih sebentar aja, latihan kedisiplinan ya baris berbaris, pagi hari bangun jam berapa, apel pagi, upacara seperti itu ya. Apakah benar-benar sama seperti pelatihan untuk diklat Sarmil? Rasanya enggak ya. Pasti berbeda ya Mbak Nining ya, nggak kayak latihan militer tentunya tidak ya.
Tapi memang kayak latihan bangun pagi, disiplin gitu ya, kemudian apel pagi, upacara, latihan gerak jalan, baris berbaris gitu ya, belajar menghormat seperti itu sepertinya sih ya pasti ada gitu ya, itu kan latihan-latihan dasar, tapi tidak disertai dengan latihan-latihan yang sepertinya kalau bicara militer jangan dipikirinnya yang terlalu berat gitu ya, nggak juga gitu. Sebenarnya latihan-latihannya tuh ya cuma seperti itu gitu ya. Tapi kedisiplinan dan membina pola hidup yang rutin, yang disiplin. Hanya yang menjadi permasalahan adalah kalau seperti Mbak Nining dan mungkin contoh saya juga gitu ya, ini kan kita berangkat ke dunia militer karena kita memang suka, minat pribadi gitu kan. Dari kitanya udah ada minat gitu. Maka kita diperlakukan seperti itu senang-senang aja gitu, nggak ada masalah. Ya. Nah, yang akan menjadi masalah adalah kalau anak-anak ini dikirim ke barak militer bukan dari inisiatif mereka, gitu ya. Mereka nggak kepengen gitu, tapi disuruh gitu. Jadi kebayang Bapak Ibu dan teman-teman semua, sulitnya mengatur remaja itu adalah itu, meningkatkan motivasi internalnya mereka. Motivasi intrinsik mereka gitu ya. Karena kalau disuruh itu kan disuruh terus entar mungkin dalam tanda kutip diancam gitu ya. Itu kan menjadi motivasi eksternal ya. Sehingga anak-anak ini berangkat itu ya karena terpaksa gitu. Nah, maka yang perlu sebenarnya ditingkatkan oleh program-program yang mendukung program barak militer ini adalah meningkatkan kesadaran individual, motivasi internal dari si anak-anak ini, apa sih gunanya, gitu ya, apa sih keuntungannya, seperti itu. Mungkin kalau saya gambarkannya gini sebenarnya, nggak tahu di antara sini adakah anggota pemerintah gitu ya yang bisa meneruskan ide-ide tentang pembinaan karakter buat anak-anak bangsa ini ya. Barak militer tidak buruk gitu ya, tapi tadi bagaimana meningkatkan motivasi internal dari anak-anak ini supaya menikmati kegiatan yang ada di barak militer itu untuk membentuk karakteristik kepribadian mereka. Meningkatkan motivasi internal tuh bisa dengan berbagai macam ya. Contoh yang paling gampang kalau saya mengibaratkannya dulu mungkin saya suka flashback ke masa kecil saya juga. Saya dari SD sampai SMA saya adalah pramuka gitu ya. Saya anggota pramuka. Apa sih yang dikejar sama anak pramuka ya? Mungkin kalau tahu anak kecil itu di pramuka tuh seneng ngumpulin bulet apa tanda-tanda keterampilan gitu ya, dan banyak tugas gitu. Seperti saya ingat mungkin kalau teman-teman nonton film Up, pernah nonton film Up? Film kartun Up gitu ya, yang anak kecil laki-laki nemenin kakek-kakek gitu kan. Nah itu anak pramuka ya gitu ya. Dia ngumpulin, bulet-bulet tanda-tanda jasa seperti itu dan dia taruh di apa, selempangnya dia gitu ya. Itu kebanggaan loh buat anak kecil gitu ya. Jadi, itu akan bisa meningkatkan motivasi internal gitu ya. Sehingga, kalau tadi kita bicara, barak militernya nggak salah, barak militernya baik-baik aja gitu ya. Pendidikannya pun baik-baik saja gitu ya barak militer dan tadi, mereka memang di barak militer, tapi kan pendidikannya bukan pendidikan latihan dasar militer, enggak gitu ya. Mereka nggak disuruh balik, ya benar nggak Mbak Nini? Kalau kita yang militer kan kita disuruh jungkir balik, bawa senjata, gulang-guling gitu ya, turun tebing gitu, enggak, mereka nggak digituin gitu ya. Jadi mereka tuh hanya latihan bangun tidur, disiplin, pagi hari, apel pagi kayak gitu gitu ya. Jadi jangan dipikirkannya sesuatu yang wah, berat itu. Nah, tapi tadi yang penting adalah meningkatkan motivasi internal dari si anak-anak ini bahwa apa sih yang mau kita dapat di situ ya, kita dapat keuntungan apa. Nah, itu yang selalu diingatkan supaya mereka tergugah dan bersemangat. Karena sebagus apapun program Bapak Ibu, ya, sebagus apapun program, kalau tidak ada motivasi internal maka program itu hanya sekedar dijalani tanpa tanpa jiwa gitu ya, nggak ada soul-nya, nggak ada hasratnya. Sehingga mereka akan ngikutin, habis itu lupa, udah goodbye gitu, ya. Ngikutin karena terpaksa gitu kan, setelah itu ya udah gitu, ya.
karena nggak ada hasrat dari dalam diri mereka. Itu yang sebaiknya diingatkan kembali bahwa tingkatkan motivasi internal. Itu dari saya. Kayaknya sudah habis pertanyaannya, Pak Raja. Baik, terima kasih Bu Naomi dan Pak Nining atas penjelasannya. Ya, memang pendidikan militer yang dimaksud ya untuk lebih pada pengembangan karakter mereka dan penumbuhannya motivasi internal anak-anak. Ada penanya yang lain, Mbak Asrianti Clara Agnes Tiara. Pertanyaannya adalah, dalam konteks budaya patriarkal seperti Indonesia, apakah rendahnya keterlibatan ayah lebih dipengaruhi oleh norma sosial, tekanan ekonomi, atau pergeseran peran gender dalam pengasuhan? Dan bagaimana faktor-faktor ini secara interaktif berkontribusi pada kenakalan remaja? Ya, jadi rendahnya keterlibatan ini dipengaruhi oleh norma sosialkah atau tekanan ekonomi? Demikian ya. Lalu saya lanjutkan saja dengan pertanyaan yang berikut dari Pak Alicia Nana Lingdita Tia Putri. Pertanyaannya, jika kita memiliki kenalan yang memang sudah berada di lingkup kenakalan remaja, sebagai orang terdekat, hal apa yang bisa kita lakukan pada kenalan kita yang memang sudah terbiasa melakukan kenakalan tersebut? Pendekatan personal seperti apa yang dilakukan? Karena seringnya jika diajak ngobrol, mereka enggan untuk mendengar. Nah, jadi kekhawatiran mereka itu. Ada lagi saya cek lagi cek banyak ya. Suaranya Pak Raja kecil, Pak Raja. Chat ini rupanya hanya mengulang lagi link untuk diisi ya. Oke, jadi dua mungkin pertanyaan terakhir ya, melihat waktu kita sudah semakin menipis. Silakan, boleh ditanggapi Ibu Naomi dan Pak Nining. Silakan, Mbak Nini. Oke, Itu, terima kasih. nanti saya lengkapi. Dalam konteks budaya patriarkal seperti Indonesia, apakah rendahnya keterlibatan ayah lebih dipengaruhi oleh norma sosial, tekanan ekonomi, atau pergeseran peran gender dalam pengasuhan, dan bagaimana faktor-faktor ini secara interaktif berkontribusi pada kenakalan remaja? Kalau menurut saya, mohon izin, nanti Ibu Naomi akan menjelaskan lebih lanjut. Saya lebih melihatnya kepada faktor kepentingan sebenarnya. Faktor kepentingan karena ada sebagian besar masyarakat kita sudah open ya, pemikirannya sebenarnya sudah terbuka. Tapi karena hal-hal tertentu yang ya salah satunya kepentingan misalnya di bidang pemenuhan kebutuhan atau tanggung jawab sebagai seorang ayah yang memang betul-betul banyak tuntutan, akhirnya dia tidak sebenarnya memiliki waktu mungkin, tapi hanya dia tidak bisa, dia belum pandai untuk memanage waktunya, untuk memanfaatkan sisa-sisa waktunya atau waktu luangnya untuk bersama anaknya. Saya sih berpikirnya seperti itu karena sesibuk-sibuknya sebenarnya seorang ayah, ketika dia memang berniat untuk hadir dalam pengasuhan anak, pasti dia akan mengusahakan hal itu. Nah, bagaimana faktor ini secara interaktif berkontribusi pada kenakalan remaja? Faktor-faktor seperti ini pasti berkontribusi ya, secara interaktif berkontribusi pada kenakalan remaja karena tadi sudah disampaikan pada pemaparan saya sebelumnya bahwa seperti apa sih proses kenakalan terbentuknya kenakalan remaja ketika ayah tidak hadir di dalam pengasuhan. Nah, bagi anak perempuan tadi, ya tadi kurangnya perasaan dihargai, kurangnya contoh yang baik, bagaimana hubungan romantisnya dengan ayahnya dan sebagainya, sehingga ada ruang kosong di dalam
perkembangan atau pertumbuhan anak. Begitupun bagi seorang anak laki-laki, dia tidak memiliki contoh teladan sebagaimana sih sebenarnya seorang laki-laki harus bersikap bertanggung jawab. Misalnya saja dengan bagaimana dia harus menjaga saudara perempuannya, bagaimana dia bisa memperlakukan seorang perempuan yang baik, misalnya gimana dia ayah memberi contoh anak memperlakukan perempuan atau ibunya ketika misalnya pulang dari berbelanja. Itu salah satu contoh kecil memang mungkin bagi orang lain, tapi secara insting anak-anak bisa langsung menangkap contoh-contoh positif tersebut sehingga dia dalam memperlakukan orang-orang atau perempuan yang di sekitarnya, dia memaaf untuk ibunya, orang yang dia hormati atau saudara perempuannya, dia sudah punya, oh ini yang harus saya lakukan. Mohon izin Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk yang kedua, jika memiliki kenalan yang memang sudah berada di lingkup kenakalan remaja sebagai orang terdekat, apa hal yang bisa dilakukan pada kenalan yang memang sudah terbiasa melakukan kenakalan tersebut? Pendekatan personal seperti apa yang bisa dilakukan? Kembali lagi, kalau menurut saya, ketika kita mempunyai kenalan yang sudah terbiasa melakukan kenakalan, saya seperti yang saya lakukan, ya mohon maaf, saya sebagai konselor di kantor, kadang ada personil ya yang membawa anaknya yang sudah, mohon maaf, sudah terlibat dalam, bukan anak remaja bukan tipe orang yang mau digurui, tapi dia mau dinasehati, dia mau didengarkan, dia mau diberi ruang buat mencurahkan atau sebagai teman curhat. Banyak orang tua yang sebenarnya, mohon maaf, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa yang seakan-akan tidak memberi ruang itu untuk anak-anak mereka. Kalau mau dibilang diktator mungkin tepatnya, ataukah kemauannya dia yang harus dituruti, sehingga anak merasa apa yang dia inginkan atau apa inisiatif mereka seakan-akan tidak didengarkan, mereka terkungkung. Nah, jadi kalau saya, mohon maaf Ibu izin, Pak Raja juga di kantor, biasanya saya menganggap, walaupun mereka jauh umurnya di bawah saya, tapi saya menganggap mereka jauh hanya sebagai teman, bukan sebagai anak personil yang sedang bermasalah. Jadi saya selalu mengatakan ke mereka, coba deh kita ngomong, anggap saya bukan konselornya papamu, atau anggap saya ini bukan sebagai seorang poluan, tapi sebagai teman kamu. Tapi walaupun itu tidak langsung kita bisa membangun raport dengan mereka, setidaknya step by step kita berusaha untuk bagaimana membangun kepercayaan itu, sehingga setelah kepercayaan itu kita peroleh, akan ada masa di mana anak itu akan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, dari proses pengungkapan itu kita bisa mengetahui apa sih sebab-sebabnya. Ya mungkin setelah itu saya selaku konselor, mohon maaf, saya bisa menyampaikan apa sih sebenarnya yang ingin diinginkan anak ini dari orang tua mereka, atau apa sih sebenarnya yang tidak bisa dia ungkapkan ke orang tua mereka. Ya, tentunya tadi dengan cara yang baik, sehingga orang tua juga bisa menerima dan mau menyadari atau mengevaluasi sikap atau pola asuh yang diterapkan kepada anaknya selama ini. Sekian Ibu, mohon izin. Terima kasih Mbak Nining sudah mencoba menjawab dua pertanyaannya ya, dari Asrianti dan juga Alicia. Saya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nining sudah baik ya. Saya hanya menambahkan buat Mbak Asrianti ya. Jadi kalau kita bicara tentang karena budaya patriarki di Indonesia, ayah itu kan memang menjadi figur utama, khususnya pencari nafkah utama ya di Indonesia ya, di kultur Asia lah banyaknya seperti itu ya. Tapi sebenarnya di luar negeri juga dulu seperti itu. Tapi begitu mulai masuk perkembangan zaman itu kan berkembang, zaman teknologi berkembang, perempuan akhirnya turun ke pekerjaan, turun. Dan tadinya perempuan itu adalah fully housewife gitu ya, istri yang di rumah akhirnya turun membantu suami karena masalah dulu perekonomian yang sulit gitu ya, sehingga perempuan mulai bekerja ya. Nah, kemudian berkembang masa emansipasi perempuan
perempuan juga mau sekolah tinggi, mau kerja yang lebih baik gitu ya. Dan lama-kelamaan akhirnya keseimbangan egaliter antara laki dan perempuan sehingga eh, haknya perempuan untuk di rumah dan juga untuk bekerja itu makin diperhatikan gitu ya. Apakah perempuan harus hanya jadi ibu rumah tangga saja yang mengurus anak dan suami dan rumah gitu ya, atau perempuan juga punya hak untuk bekerja, berkarir, berproduksi, beraktualisasi diri di luar rumah. Nah, jadi dengan budaya patriarki sebenarnya kita bicara tergantung di daerah mana ya. Kalau di daerah yang memang masih patriarki yang sangat mengutamakan adalah laki-laki yang dominan, tentunya laki-laki ini memahami ya, harusnya lah. Harusnya laki-laki itu juga memahami peran dia sebagai laki-laki yaitu mencari nafkah utama. Ya, istrinya adalah pendukung, yaitu yang mengurus rumah tangga, anak, dan suami. Tetapi kalau ternyata itu tidak dijalankan dengan baik gitu ya, misalkan karena kebutuhan ekonomi begitu tinggi, sehingga apa yang didapatkan oleh si suami tidak mencukupi, ya. Tuntutan kehidupan ekonomi tinggi, penghasilan suami kurang mencukupi. Akhirnya apa? Akhirnya ya istrinya juga bantu kerja juga gitu ya. Nah, saat istri bantu kerja juga, sekalipun mungkin part-time gitu ya, tapi akhirnya waktu untuk memperhatikan anak, mengurus anak, mendampingi anak belajar, jadi tersita juga. Nah, itu yang hal-hal seperti itu juga kita harus lihat konteksnya, makanya kalau kita membahas tentang keterlibatan ayah ya di dalam pengasuhan anak. Ini konteksnya seperti apa nih rumah tangganya? Itu yang harus kita cari tahu, Bapak Ibu. Ya, rumah tangganya model rumah tangga macam apa? Gitu. Ya, kenapa ayahnya sampai tidak terlibat? Itu yang juga kita perlu tahu. Apakah karena dia full mencari uang, mencari penghasilan gitu ya untuk rumah tangga, atau ayahnya ada sesuatu nih, kenapa tidak terlibat? Nah, itu harus kita cari tahu juga tuh ya, karena banyak hal yang membuat seorang laki-laki tidak terlibat dalam mengasuh anak dan beda-beda dampaknya kepada pengasuh. Contohnya gini, dia tidak terlibat secara fisik ayah ya, misalnya hubungan suami istrinya baik-baik saja. Tapi karena pekerjaan ayah menuntut dia harus di luar kota. Mungkin kalau Mbak Nining di sini adalah sebagai anggota Polri kita ada yang dikirim ke daerah, ke pelosok gitu ya, tapi nggak bawa keluarganya. Kan dia akhirnya jauh dengan anak istrinya. Tapi kalau dia tetap punya penjiwaan bahwa saya tetap seorang suami dan ayah, dia selalu telepon anaknya, telepon istrinya ya. Jadi secara fisik dia tidak terlibat, tapi secara emosional dia terlibat. Nah, itu kan beda ya. Sama orang tua yang suami-suami yang benar-benar abai, menelantarkan, benar-benar tidak terlibat, menelantarkan anak istrinya. Nah, itu pasti ceritanya akan beda. Maka Mbak Asrianti dan Bapak Ibu semua teman-teman sini, untuk memahami kasus-kasus tentang keterlibatan ayah, kita cari tahu dulu ya, history taking dulu, ini latar belakang keluarganya macam apa. Ayahnya tidak terlibat karena apa, gitu ya. Nah, baru kalau sudah kita tahu masalah-masalah apa yang membuat mereka tidak terlibat, baru kita bisa bicara banyak. Apakah benar karena tidak terlibat sehingga ayahnya jarang komunikasi sehingga anaknya melarikan diri kepada teman-temannya, ternyata teman-temannya adalah teman-teman yang negatif, bisa saja seperti itu gitu ya. Tapi kalau tadi ayah tetap berperan, even dia nggak secara fisik tapi secara emosional tetap berperan, tentunya akan terbantu ya anak-anak. Oke, gitu dulu untuk pertanyaan Mbak Asrianti. Semoga terjawab ya dari jawaban dari Mbak Nining dan juga dari saya. Kemudian untuk Mbak Alicia, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, kalau kita bicara tentang remaja yang memang sudah terbiasa melakukan kenakalan, macam-macam kenakalannya tadi kita udah bahas ya, dia udah terbiasa. Betul tadi Mbak Nining sudah mengatakan bahwa jadi kita tuh harus jadi temannya remaja, ya, nggak bisa diguruin, nggak bisa dibilang, kamu salah loh,
terus dia takut-takutin apalagi gitu ya. Mereka tuh udah capek ditakut-takutin dengan ancaman-ancaman gitu ya. Jadi yang dia butuhkan adalah, pendekatan yang memang sifatnya prinsip ya, pertemanan. Kalau di dalam, kami sebagai seorang psikolog, ada pendekatan yang namanya motivational interviewing. Jadi kita bercakap-cakap, berinteraksi, berdiskusi kayak wawancara dengan, anak remaja ini, tapi tujuannya untuk meningkatkan motivasi internal si anak ini, supaya anak ini secara internal terdorong untuk menghentikan perbuatan kenakalannya, gitu ya. Dengan cara apa? Kita pertama harus membangun empati dari si, remaja itu dulu gitu ya. Bangun empatinya, artinya kita malah membuat diri kita pun ikut memahami, "Kenapa sih kamu jadi make?" Gitu ya. Misalnya ini nakal remajanya adalah pemakai narkoba gitu ya, atau, melakukan aktivitas seksual bebas gitu. Nah, kita empati dulu nih, tunjukin empati kita. Kenapa sampai dia melakukan itu, ya. Jadi biar dia bercerita gitu ya, jangan di-judgment gitu. Jangan dibilang, "Eh, itu nggak boleh loh," gitu, jangan seperti itu ya, nanti lari remajanya gitu. Tapi tunjukkan empati. Nah, setelah itu ajak dia berpikir, perbedaan-perbedaan, kemungkinan-kemungkinan plus minus semuanya ajak dia berpikir, ya. Tapi dengan, gaya diskusi yang nyaman ya, gitu ya. Jadi si remaja ini, membuat pemikirannya lebih terbuka gitu ya. Apa positifnya, apa negatifnya dari yang dia buat gitu ya. Apa opsi-opsi lain untuk mengatasi itu, diajak seperti itu ya. Lalu kalau dia udah dapat pemikiran-pemikiran lebih positif, kita arahkan, kita berikan penguatan. Intinya sih motivational interviewing seperti itu, supaya si remaja ini akhirnya bisa memahami, bahwa apa yang dia perbuat itu tidak banyak untungnya gitu ya, sehingga dia akhirnya bisa ambil keputusan untuk tidak melakukannya lagi. Gitu jawabannya dari saya, tambahan dari apa yang sudah dijawab oleh Mbak Nining. Pak Raja, sudah kami jawab pertanyaan-pertanyaannya Pak Raja, kami kembalikan kepada Pak Raja. Luar biasa. Terima kasih Ibu Naomi dan Mbak Nining telah menjawab tuntas pertanyaan dari teman-teman kita tadi. Tidak terasa waktu pun habis ya, tetapi dampaknya nanti tidak akan pernah habis, dampak diskusi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, beberapa kesimpulan pendek yang bisa saya tarik dari diskusi kita malam hari ini adalah bahwa peranan ayah sangat besar dalam menanggulangi kenakalan remaja. Oleh sebab itu, perlu dibangun sebuah pendekatan pertemanan yang komunikatif antara ayah dan anak, sehingga bisa terjalin relasi yang sangat dekat dan juga terbangun suatu motivasi internal sehingga pada akhirnya para remaja bisa mengatasi kenakalannya. Demikian kurang lebih yang bisa saya rangkumkan. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi kita semua dan khususnya kedua narasumber kita. Terima kasih banyak untuk kita. Nah, sebagai tanda terima kasih dari tim FDI, izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat. Yang pertama kepada Ibu Dr. Naomi Sutikno, MPD Psikolog, yang telah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Mohon diterima Ibu Naomi. Terima kasih Pak Iya. Raja, saya terima sertifikatnya dari FDI. Terima kasih, sukses sekali buat kita Ya. semua. Terima kasih Bu Naomi telah menerima sertifikat atas FDI kita. Yang kedua, sertifikat kita serahkan kepada Mbak Andi Nining Srihastuti MC yang telah menjadi narasumber kita pada FDI edisi hari ini. Mohon diterima Mbak Nining sertifikatnya. Terima kasih Pak Raja untuk sertifikatnya dan terima kasih Bu Baik, Naomi untuk malam terima ini. kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Acara kita malam hari ini telah berlangsung dengan baik dan sukses, tidak lepas dari kerja tangan dingin dari teman-teman yang ada di balik layar maupun di dalam layar.
jadi di balik layar dan di dalam layar ya, katakan begitu ya. Terima kasih kepada Miss Artina dan Bro San dan lain-lain ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di edisi yang akan datang. Terima kasih. Kami dari moderator mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sehat selalu. Merdeka. Terima kasih. Ayo Pak Raja, Ciao. terima kasih. Bapak Ibu semua, terima kasih. Mbak Nining, ya. Terima kasih Ya, semua. sama-sama. Ya. Pak Raja, Artina, Mbak Terima kasih. Selamat kasih. malam. Pamit. Saya izin Selamat diizinin ya malam. Pak. Selamat